Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Excel Alfansi dari KPP Surabaya, pelajar angkatan 14 kelompok 2. Hari ini saya ingin berbagi hasil dari diskusi kelompok yang sudah kita lakukan bersama. Dari setiap paparan, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Digitalisasi pemerintahan memang memberi banyak kemudahan dan manfaat, tapi di balik itu ada tantangan serius yang tidak bisa kita abaikan. Kelompok pertama membahas tentang pusat data nasional. Tujuan awalnya sangat baik, yaitu agar pemerintahan lebih terintegrasi, pelayanan publik jadi lebih cepat dan efisien. Namun pada tahun 2024 justru pusat data ini terkena serangan ransomware. Dampaknya luar biasa, mulai dari layanan kependudukan, kesehatan, hingga transportasi lumpuh seketika. Dari sini kita belajar bahwa digitalisasi tidak cukup hanya membangun infrastruktur canggih. Kalau sistem keamanan tidak diperkuat, maka semua kerja keras itu bisa runtuh hanya dalam satu serangan. Kelompok ketiga menyoroti website pemerintah yang masih lemah. Banyak situs mudah diretas, data masyarakat dijual di dark web. Permasalahannya bukan hanya soal teknologi, namun juga kebiasaan kita. Masih banyak password yang sederhana, sistem jarang diupdate, dan data dibagikan tanpa prosedur yang benar. Disinilah kita diingatkan tentang pentingnya 4 pilar literasi digital: keterampilan, budaya, etika, dan keamanan. Dari kelompok keempat, kasus kebocoran data di Kominfo menjadi sorotan yang besar. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan digitalisasi justru kecolongan. Bukan hanya sistemnya yang lemah, tapi juga tata kelola dan koordinasi antar instansi yang tidak solid. Ditambah lagi, ada dugaan praktik korupsi dalam pembangunan infrastrukturnya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat menurun, investor ragu, dan pemerintah mendapatkan kritik keras. Dari sini, kita sadar bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal integritas dan tata kelola yang bersih. Kelompok kelima membawa kita kembali ke kasus BPJS Kesehatan tahun 2021. Saat itu, lebih dari 200 juta data penduduk diduga bocor dan dijual di forum gelap. Bahkan, jumlahnya melebihi populasi aktif karena termasuk data orang yang sudah meninggal. Kasus ini membuktikan bahwa masalah kebocoran data bukanlah hal yang baru. Ini masalah lama yang terus berulang karena sistem keamanan masih lemah, SOP tidak jelas, dan kesadaran kita terhadap pentingnya data pribadi masih rendah. Kalau semua pembahasan ini kita tarik benang merahnya, terlihat jelas bahwa digitalisasi kita berjalan lebih cepat dibanding kesiapan kita untuk menjaganya. Dan disinilah peran ASN menjadi sangat penting. Sebagai ASN, kita bukan hanya pengguna sistem, tapi juga tata pelaksana kebijakan. Kita harus memahami teknologi, menjaga kerahasiaan informasi, dan ikut membangun budaya digital yang sehat di lingkungan kerja maupun masyarakat. Ada 3 komitmen utama yang harus kita pegang. Pertama, meningkatkan kompetensi diri agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Yang kedua, memperkuat nilai berakhlak sehingga integritas dan akuntabilitas selalu menjadi dasar dalam bekerja. Yang ketiga, membangun kolaborasi
Karena keamanan digital tidak mungkin dijaga sendirian. Kita butuh kerjasama lintas instansi dan lintas sektor. Jadi, digitalisasi memang tidak bisa kita hindari. Namun, kita harus pastikan proses ini berjalan dengan aman, terpercaya, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Karena sekali kepercayaan publik hilang, akan sangat sulit untuk mengembalikannya. Karena pada akhirnya juga kita semua adalah satu keluarga besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. We are family. Abiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.